وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak limpahan nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di pertemuan kali ini, di mana pentingnya seseorang untuk memperbaiki tahsinul Quran, bacaan Al-Qur'annya. Maka hendaklah seseorang untuk memberikan waktu mempelajari tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran. Dan walhamdulillah waqad wasalna ila babil halqi. Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan mengenai penjelasan makhraj al-jawf, dan kita akan lanjut pada penjelasan makhraj yang berikutnya, yaitu menjelaskan mengenai makhraj al-halqu. Makhraj al-halqu. Apa itu makhraj al-halqu? Al-halq adalah huruf-huruf hijaiyah yang dimana di antara huruf hijaiyah itu nanti akan ada yang keluar dari tenggorokan atau kerongkongan. Tidak semua huruf hijaiyah, hanya sebagian. Yang kita ketahui 29 huruf hijaiyah. Semuanya memiliki makhraj, memiliki tempat keluar yang jelas yang harus kita ketahui. Dan kita akan membahas mengenai makhraj al-halqa, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan atau kerongkongan. Nah, berdasarkan perbedaan teknis pelafazan atau pengucapan, huruf-huruf halqiyah atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yanqasimu ila salasati aqsamin. Terbagi menjadi 3 bagian. Sebagaimana telah dijelaskan juga oleh Syekhul Qurra, yaitu Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, di mana beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Manzumah Al-Jazariyah yang masyhur di kalangan kita, bahwasanya beliau mengatakan summa li'aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Adnahu ghainun kha'uha, sampai situ. Di mana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala mengatakan bahwa huruf yang keluar dari tenggorokan ini dibagi menjadi 3 marhalah, 3 tingkatan. Ada 3 macam. Beliau rahimahullah menyebutkan terlebih dahulu yang jauh dari mulut, bagian paling bawah, yang disebut dengan aqsal halqi. Huruf yang keluar dari tenggorokan bagian paling bawah atau pangkal tenggorokan, bagian paling dalam. Huruf apa yang keluar dari aqsal halqi, yaitu dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian paling bawah? Hurufnya ada 2, cuman hanya 2 saja. Hamzun ha'u, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya
kedua huruf ini adalah huruf yang mungkin huruf yang berat atau huruf yang tersulit dalam pengucapan, bukan berarti karena makhraj, akan tapi karena jauhnya letak atau tempat keluarnya huruf tersebut. Karena dia berada di paling dalam, ya, dalam tenggorokan, yaitu berada di bagian paling bawah. Makanya terutama huruf H, ya. Sebelumnya kita akan mempraktekkan sedikit mengenai huruf hamzah dan H. Hati-hati dalam pengucapan huruf hamzah dan H, ya. A, I, U. A, I, U. Kemudian H. H, Hi, Hu. Ya. Jadi jelaskan pengucapan huruf hamzah. Terutama ketika kita membaca pada sebuah ayat. Mungkin ketika kita baca dalam kondisi independen atau sendiri individu huruf, mungkin kita bisa mengucapkannya A, bisa mengucapkan H. Tapi dikala dengan mentarkib, sebagaimana pelajaran kita yang lalu, tarkib, yaitu membaca huruf pada sebuah ayat atau kalimat, belum tentu kita bisa. Sebagaimana dikatakan kam min mutkinin li hurufil Qur'ani ifradan wa la yutkinu tarkiban. Betapa banyak orang yang bisa membaca huruf secara independen atau individu sendiri, wala yutqinu tarkiban, akan tapi dia tidak bisa membaca secara sebuah kalimat pada sebuah ayat. Nah, di antara contoh hamzah adalah tidak usah jauh-jauh dalam ta'awudz, ya, at-ta'awudz. Di situ dimulai dengan huruf, ingat, hamzah bukan alif. Karena alif tidak bisa berharokat, tidak terucap, melainkan sebelumnya harus ada huruf yang berharokat fathah. Maka jika ada kalimat A, I, U atau apa itu adalah hamzah. Ya, contohnya adalah dalam ta'awudz. A'udzu, A. Jelaskan. A'udzu, jangan sampai dibaca O. Makanya banyak orang yang membaca hamzah ini seperti orang muntah. Ya, maka hati-hati dalam mengucapkan hamzah. Jelaskan makhrajnya. Setiap huruf memiliki makhraj dan artikulasi yang berbeda dari huruf yang lain. A'udzu, A. Karena di antara kita banyak sekali yang membaca hamzah dibaca dirubah menjadi ain, atau bahkan sebaliknya. A'udzu, a'udzu, ain yang pertama, hamzah yang kedua. Padahal yang hakikat yang sesungguhnya adalah hamzah terlebih dahulu, baru kemudian ain. A'udzu, a'udzu. Kemudian hati-hati juga ketika membaca hamzah, kondisi dia di akhir kalimat. Ya, seperti contohnya mayyasha. Nah, itu kan ada hamzah. Jangan sampai kita membacanya seakan-akan tidak ada hamzah. Mayyasha. Itu seperti mad tabi'i. Maka di antara sifat, nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, di antara sifat hamzah ini dia memiliki sifat yang disebut dengan syiddah. Sifat yang kuat. Maka jelaskan penjelasan huruf hamzah pada sifat syiddah itu. Mayyasha. Seperti ada rem. Seperti ada rem mendadak di ujung sya itu. Itu menandakan bahwasanya di situ ada hamzah. Ini seringkali dilupakan oleh para pembaca Quran khususnya. Kemudian huruf yang kedua yaitu H. Nah, dikatakan oleh para ulama bahwasanya adhaful huruf, ya, huruf yang paling lemah di antara huruf-huruf yang ada itu adalah H. Karena dia pengucapannya sangat jauh makhrajnya, yang mengakibatkan lemahnya huruf tersebut. Makanya di antara kitab-kitab ulama juga yang menjelaskan bahwasanya ada di antara sifat yang tidak dicantumkan di matan Jazariyah, yaitu adalah sifat al-khafa, sifat yang sangat lemah, ya, yang dimiliki oleh huruf H di antaranya. Maka jelaskan pengucapan huruf H, ya. Maka jelaskan seperti ini. Ha, hi, hu. Pada sebuah kalimat, contohnya dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Hi. Karena di antara kita kurang jelas dalam pengucapan haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ir seperti i, bukan hi. Artinya jelaskan pengucapan huruf H. Begitupun jelaskan juga dalam kalimat atau surat Al-Fatihah, ihdina, ihdina. Jelaskan haknya di situ. Inilah artinya adalah butuh kita itu selain kita membahas, kita juga harus memperbanyak praktek di dalamnya. Kemudian
yang harus kita perhatikan adalah pada makhraj berikutnya. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa tadi adalah aqsal halq, huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Sekarang pindah menuju tengah. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u, atau dalam riwayat lain, dalam buku lain disebutkan wa min wasatihi fa'ainun ha'u, bahwasanya huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Ya, berarti ini berpindah ya, pindah dari bawah menuju atas, yaitu tengah. Di mana wasatul halqi yang bermakna huruf yang keluar dari tengah tenggorokan, akan keluar darinya harfain, ya, dua huruf, yaitu apa? Ainun ha, huruf ain dan huruf ha. Hati-hati nih, ini huruf yang seringkali terjadi kesalahan di dalamnya. Ya, saya merasakan dahulu ketika belajar kesulitan dalam mengucapkan huruf ain, karena kita ketahui banyak di antara orang-orang mengucapkan huruf ain dengan hidung, padahal tempat keluarnya makhrajnya di mana? Tengah tenggorokan. Otomatis menyalahi sebuah kaidah. Maka dengan kita mempelajari ini, kita mengetahui hakikat sesungguhnya tempat keluarnya atau makhrajnya di mana, dia berada di tengah tenggorokan dan tidak ada unsur berkaitan tentang hidung. Nah, ain dan ha, ya, saya akan contohkan a, i, u, a, i, u. Hati-hati ketika ain itu dibaca dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah dikala ain itu sukun, ya. Contohnya dalam Al-Fatihah. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, la a'budu. Jelaskan ainnya. Ya, jangan seakan-akan baca hamzah. Iyyaka na'budu. Jangan sampai. Akan berbeda kalimat dan akan berbeda pula maknanya. Ini makanya dikhawatirkan, pentingnya kita mempelajari makhraj adalah untuk menghindari itu. Ya, menghindari kesalahan yang dikhawatirkan kesalahan tersebut sampai mengubah makna. Dan contoh lainnya adalah ini sering terjadi dan ini dikhawatirkan sekali karena ini berkaitan dengan akidah. Di mana di dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Di situ huruf ain. Segala puji bagi Allah. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, penguasa, Rabb segala alam. Tapi betapa banyak orang yang membaca dalam salatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan hamzah, padahal dengan ain. Jika dengan hamzah itu sangat kacau maknanya. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb yang berpenyakit. Hati-hati jemaah, hati-hati pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita mempelajari makhariju al-huruf. Jadi tekan tengah tenggorokan, seakan-akan menekan tengah tenggorokan. Jangan sampai ada hidung, jangan sampai Nah, itu akan terdengar jelas mana dengan hidung dan mana dengan tengah tenggorokan. Banyak-banyak berlatih, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitupun dalam ta'awudz. A'udzu. Perhatikan di situ. Kemudian ha berikutnya, huruf ha. Insyaallah huruf ha ini sangat mudah. Ya. Di mana huruf ha ini adalah huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Maka jelaskan pengucapan ha. Bedakan antara ha dengan ha. Ya. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Ya, hati-hati dalam pengucapan huruf ha. Jangan sampai seperti kha, ya. Ha, jangan kha tapi ha, ya. Maka ketika membaca dalam sebuah ayat alhamdu, ha, alhamdu. Begitupun dalam
Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan haknya. Kemudian kita akan menuju makhraj yang tenggorokan yang terakhir, yang ketiga, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan adnahu ghainun kha'uha, ya. Dan makhraj yang ketiga yang ada di dalam tenggorokan yang disebut dengan adnal halqi, atau bahasa kita adalah tenggorokan bagian paling atas, ya, tenggorokan bagian paling atas. Atau dalam sebuah kitab, ya, kita kenal dengan kitab Musawwar karangan Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan adnal halqi mantiqatu jazri lisani ma'a al-hanakil lahmi. Dia itu berada ujung tenggorokan, ya, di akar lidah dekat dengan gusi atas yang lunak seperti daging. Dia bagian paling atas, ya. Dan huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas ini, keduanya huruf yang memiliki sifat tebal, tafkhim. Hati-hati dalam pengucapannya, ya. Di mana yang keluar dari tenggorokan bagian paling atas itu ada dua huruf, ya, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Hati-hati dalam pengucapannya. Gha, ri, ru, au, ya. Salah satu contohnya adalah di soal Fatihah juga, ya. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, ya. Ketika membahas ghain ini mengingatkan sekali ketika saya belajar huruf ghain, ya, butuh usaha di dalamnya, ya. Yang pada intinya adalah dalam mempelajari makharij huruf ini sangat mudah. Yang terpenting adalah niat dan ikhtiar kita itu sangat kuat gitu. Tekad kita sangat kuat, ya, harus kuat. Ghain ini hati-hati jangan sama seperti kha, sangat berbeda. Gha, 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 ghairil maghdubi, al maghdubi. Dahulu ketika saya belajar itu sampai guru kami mengatakan bahwa coba kalau lihat kucing berantem itu seperti itu. Ya, kalau kita melihat kucing berantem, suaranya itu hampir sama seperti huruf ghain. Au, au. Itulah huruf ghain. Au. Sebagaimana pelajaran kita pada yang lalu, agar kita mudah dalam pengucapan setiap huruf adalah mesukunkan huruf tersebut. Ya, au. Dilatih ghainnya. Kemudian contoh berikutnya juga dalam surat An-Nasr, ya. Wastaghfir. Hati-hati dalam pengucapan huruf ghain. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf kha. Huruf kha adalah huruf yang tebal. Hati-hati dalam pengucapan. Kha, khi, khu, al. Nah, contoh dalam Al-Quran huruf kha adalah, jangan jauh-jauh, khair, kha, khair. Jangan sampai kita baca kha, seakan-akan seperti kha. Harusnya dibaca kha, karena vokal huruf tebal itu, ya, o, kha, ya, ra, fa, ba, ta, ra. Itu huruf yang tebal vokal o. Adapun vokal tipis a. Nanti insyaallah kita akan bahas pada sifat. Nah, jadi hati-hati. Salah satu contohnya adalah yahsabu anna malahu akhladah. Hati-hati dalam pengucapan huruf kha, tidak boleh, atau memang ada yang membolehkan, tapi pada hakikat sesuai kaidah dia tidak boleh dibaca monyong, karena nggak ada kaitannya tentang lidah atau bibir. Tidak ada kaitan tentang bibir, karena dia kaitannya tentang tenggorokan. Jadi hati-hati dalam pengucapannya. Inilah pembelajaran kita kali ini mengenai huruf yang keluar dari tenggorokan, di mana makhraj yang kedua adalah makhraj al-halqa, yang keluar dari tenggorokan. Di dalamnya keluar 6 huruf untuk 3 makhraj atau untuk 3 tempat. Jadi setiap tempat memiliki 2 huruf di dalamnya. Bagian paling bawah yang disebut dengan aqsal halqi, yaitu huruf hamzah dan ha. Wasatul halqi atau wasatul halqi, yang bagian tengah tenggorokan, yaitu huruf ain dan huruf ha. Dan adnal halqi,
tenggorokan bagian paling atas itu huruf ghain dan kha. Mungkin yang bisa kita berikan ya, semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya dan bisa diulang, dipraktekkan di rumah insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ